warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Handayani, mahasiswa akuntansi Intek D3 angkatan 2017, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Nah, melalui video kali ini saya ingin membahas mengenai hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pemodelan Sistem Informasi Berbasis Komputer pada Sekolah. Studi kasus penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Asmiati yang telah memberikan arahan dan bimbingannya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya ini. Nah, langsung aja kita masuk ke topik pembahasan. Nah, untuk topik pembahasan yang ingin saya bahas melalui video kali ini, yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan literatur, bab 3 metode penelitian, bab 4 analisis dan perancangan sistem, bab 5 implementasi dan pembahasan, dan yang terakhir bab 6 penutup. Nah, lanjut kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Selanjutnya adalah latar belakang. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya perkembangan teknologi komputer sekarang ini begitu sangat berkembang, yang mana bisa membuat pekerjaan menjadi lebih mudah untuk dilakukan, baik itu dalam pengolahan data maupun penyajian informasi. Nah, kita juga tahu bahwasanya informasi ini sangat dibutuhkan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan, sehingga informasi yang diperoleh langsung dengan cara yang cepat, tepat, dan juga akurat. Nah, hal ini sebanding lurus dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Esteria NW, yang mana mengatakan bahwasanya setiap perusahaan yang telah menggunakan sistem komputer dalam mencatat transaksi di perusahaannya akan membuat data secara otomatis tersedia dan menjadi lebih efektif dan efisien bagi perusahaan. Nah, pengembangan sistem informasi berbasis komputer ini sudah sering kita jumpai hampir di tiap perusahaan, instansi pemerintah, maupun juga lembaga pendidikan. Nah, untuk lembaga pendidikan ini sendiri, salah satunya itu adalah sekolah, yang mana sekolah merupakan kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di dalamnya. Nah, kegiatan belajar mengajar ini atau KBM mempunyai beberapa elemen penting. Di antaranya itu ada siswa, guru, materi pelajaran, dan beberapa proses transaksi seperti pembayaran uang sekolah, pembayaran gaji guru, pembelian alat tulis kantor, dan lain sebagainya. Nah, pengadaan sistem informasi berbasis komputer ini masih belum banyak dilakukan oleh sekolah, terutama sekolah yang berada di daerah pedesaan. Bahkan di daerah perkotaan sekalipun, masih sedikitnya kita jumpai sekolah yang sudah menggunakan sistem komputer dalam mencatat transaksinya. Nah, mereka masih menggunakan sistem pencatatan manual. Nah, tentu saja hal ini akan dirasa kurang efisien karena hanya untuk menghitung transaksi mereka masih menggunakan kalkulator, membuat sendiri format laporan, tanda bukti, dan juga buku besarnya. Nah, oleh karena itu, maka diperlukan sebuah sistem informasi berbasis komputer yang bisa membantu pekerjaan menjadi lebih mudah, efektif, dan juga bisa menghindari kesalahan yang ditimbulkan dari pencatatan manual. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Nah, sesuai dengan latar belakang yang telah saya jabarkan tadi, bahwasanya untuk bisa menyajikan sebuah informasi yang tepat, cepat, dan juga akurat, maka diperlukan sebuah sistem informasi berbasis komputer yang bisa membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, maka saya mengangkat 2 poin dalam rumusan masalah saya dalam penelitian saya kali ini. Nah, yang pertama, bagaimana merancang pemodelan sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas berbasis komputer pada sekolah yang tepat guna. Lalu yang kedua, bagaimana agar penyajian laporan data penerimaan dan pengeluaran kas pada sekolah menjadi lebih cepat dan akurat. Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, yang pertama dalam merancang pemodelan sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas berbasis komputer dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2012. Lalu yang kedua, menyajikan laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang berbasis komputer yang lebih cepat dan akurat. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaat penelitian. Nah, dalam manfaat penelitian saya kali ini ada 3 poin yang bisa saya gunakan sebagai manfaat penelitian. Yang pertama, bagi saya sendiri ini sebagai studi untuk bisa mempraktekkan secara langsung materi pengetahuan yang saya peroleh selama perkuliahan di D3 maupun di S1 Intek yang berkaitan dengan konsentrasi sistem. Lalu yang kedua, bagi instansi Fakultas Ekonomi UNAN, nah ini sebagai bahan dalam menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan. Nah, yang terakhir bagi sekolah, yang mana ini bisa mempermudah pekerjaan, di mana sebelumnya
sekolah tersebut masih menggunakan sistem manual dalam pengelolaan kasnya, sekarang sudah menjadi komputerisasi yang tepat guna. Nah, yang terakhir dalam topik pembahasan bab 1 ini ya adalah ruang lingkup pembahasan. Nah, adapun ruang lingkup pembahasan dalam penelitian saya kali ini, yang pertama, data yang diolah adalah data penerimaan dan pengeluaran kas. Lalu yang kedua, tidak membahas penerimaan dan pengeluaran kas di kantor pusat yayasan. Nah, yang ketiga, hanya membuat sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas yang sudah ada di sekolah menjadi komputerisasi. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu bab 2 tinjauan literatur. Nah, dalam bab 2 ini sendiri nantinya kita akan membahas mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam menguraikan data-data yang diperoleh. Nah, selanjutnya adalah landasan teori. Nah, dalam penelitian saya kali ini, saya menggunakan 6 landasan teori. Yang pertama adalah model. Nah, model ini sendiri adalah representasi dari suatu objek. Lalu yang kedua adalah sistem. Nah, sistem ini merupakan suatu kumpulan, baik itu kumpulan orang-orang, teknologi informasi, maupun prosedur-prosedur yang digunakan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga adalah informasi. Nah, informasi ini sendiri adalah data yang telah diproses. Lalu yang keempat adalah komputer. Nah, komputer merupakan sebuah mesin yang dapat dikendalikan melalui perintah yang dirancang secara otomatis melakukan serangkaian aritmatik. Nah, adapun perangkat yang saya gunakan dalam penelitian saya kali ini adalah Microsoft Visual Studio 2012. Nah, ini merupakan versi yang paling baru dari Microsoft Visual Studio dengan bahasa pemrograman Visual Basic. Nah, sedangkan untuk perangkat lunak dalam mengolah database-nya, saya menggunakan Microsoft Access, dan untuk penyajian laporannya, saya menggunakan Crystal Report. Nah, selanjutnya yang kelima adalah database. Nah, untuk database ini sendiri adalah kumpulan data yang terhubung yang disimpan secara bersama-sama dalam suatu media. Lalu yang keenam adalah kas. Nah, kas ini sendiri menurut Sumarso merupakan segala sesuatu yang dapat tersedia dengan segera dan dapat diterima sebagai pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya. Nah, selanjutnya adalah pengembangan sistem. Nah, untuk pengembangan sistem dalam penelitian saya kali ini, saya mengacu pada pengembangan sistem yang dikembangkan oleh Diana dan Setiawati dengan 4 tahapan. Yang pertama adalah survei atau investigasi sistem. Nah, survei ini sendiri merupakan studi kelayakan untuk menentukan apakah pengembangan sistem ini layak untuk dilakukan apa tidak. Dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, apakah memang terdapat masalah dengan sistem yang ada dan juga diketahui apa masalahnya. Lalu yang kedua, seberapa besar cakupan masalah tersebut. Lalu yang ketiga, bagaimana alternatif masalah tersebut secara teknis, operasional, dan juga ekonomis. Lalu tahapan yang kedua adalah analisis sistem. Nah, analisis sistem ini sendiri merupakan sekumpulan prosedur untuk membuat spesifikasi sistem, informasi yang baru atau yang telah dimodifikasi. Lalu yang ketiga adalah perancangan sistem. Nah, untuk perancangan sistem ini merupakan sekumpulan prosedur yang dilakukan untuk melakukan spesifikasi logis yang menjadi desain yang dapat diimplementasikan ke sistem komputer. Dan yang terakhir dalam pengembangan sistem ini adalah implementasi. Nah, untuk implementasi ini sendiri merupakan sekumpulan prosedur yang dilakukan untuk mengembangkan aplikasi, menguji sistem, serta melatih user. Kita langsung masuk ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu metode penelitian. Nah, selanjutnya adalah jenis penelitian. Nah, adapun jenis penelitian dalam penelitian saya kali ini yaitu studi kasus, yang mana hanya difokuskan pada objek penelitian, yaitu sistem penerimaan dan pengeluaran kas. Lalu selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Nah, untuk tempat penelitian ini sendiri yaitu di SMA Muhammadiyah 1 Padang yang berlokasi di Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 1 Padang, Sumatera Barat. Sedangkan waktu penelitian ini saya laksanakan pada bulan Juli 2019 sampai dengan Agustus 2019. Nah, selanjutnya adalah subjek dan objek penelitian. Nah, untuk subjek penelitian ini adalah bagian keuangan ataupun bendahara SMA Muhammadiyah 1 Padang. Sedangkan untuk objeknya yaitu sistem pengelolaan, penerimaan, dan pengeluaran kas di SMA Muhammadiyah 1 Padang. Nah, selanjutnya adalah jenis data. Nah, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif
yang mana data ini berupa penjelasan ataupun pernyataan yang tidak berbentuk angka yang diperoleh di SMA Muhammadiyah 1 Padang. Nah, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, ada 3 jenis teknik pengumpulan data yang saya gunakan. Yang pertama adalah observasi. Nah, di mana observasi ini saya melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan dari proses penerimaan dan juga pengeluaran kas. Nah, hal ini saya lakukan agar saya bisa melakukan analisis terhadap sistem yang berjalan dan juga membuat sistem yang baru agar tetap sinkron dengan sistem yang sudah ada. Nah, yang kedua adalah wawancara, di mana saya melakukan tanya jawab ataupun bertanya secara langsung kepada subjek penelitian saya, yaitu Bendahara SMA Muhammadiyah 1 Padang. Nah, selanjutnya adalah dokumentasi. Nah, di mana dokumentasi ini adalah saya mempelajari dan juga mengumpulkan dokumen-dokumen dan juga catatan yang berkaitan dengan sistem penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode pengembangan sistem. Nah, untuk metode pengembangan sistem yang saya gunakan dalam penelitian saya kali ini, yaitu metode pengembangan sistem yang dikembangkan oleh Diana dan Setiawati, yang mana ada 4 tahapan. Yang pertama ada survei ataupun investigasi sistem. Nah, pada dasarnya survei ataupun investigasi sistem ini merupakan studi kelayakan tentang pengembangan sistem. Nah, apakah pengembangan sistem ini layak untuk dilakukan atau tidak? Nah, ada beberapa hal yang saya lakukan dalam langkah yang pertama ini. Yang pertama, pengamatan terhadap sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang berjalan di SMA Muhammadiyah 1 Padang. Nah, yang kedua, mengidentifikasi masalah yang ditimbulkan dari sistem yang berjalan. Lalu yang ketiga, mengumpulkan permintaan user. Nah, nantinya permintaan user ini berguna sebagai output ataupun sebagai hasil dari sistem yang akan dibangun nantinya. Lalu yang kedua, langkah dari metode pengembangan sistem ini adalah analisis sistem atau analisis sistem. Nah, ada beberapa hal yang saya lakukan dalam menganalisis sistem ini. Yang pertama, mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi maupun observasi. Lalu yang kedua, melakukan analisis sistem berjalan dengan membuat flowchart-nya. Nah, selanjutnya yang ketiga, merancang alternatif sistem yang diusulkan dengan meliputi perancangan DFD yang diusulkan dan juga perancangan database. Nah, selanjutnya adalah langkah yang ketiga adalah perancangan sistem. Nah, dalam perancangan sistem ini yang saya lakukan adalah melakukan perancangan interface di mana nantinya akan menjelaskan tentang perancangan sistem pada SMA Muhammadiyah 1 Padang yang berbasis komputer. Lalu yang terakhir dalam metode pengembangan sistem ini adalah implementasi. Nah, di mana implementasi ini yang saya lakukan adalah melakukan serangkaian atau penyempurnaan dari prosedur-prosedur pengembangan sistem yang sudah saya bikin sebelumnya, di mana untuk bisa mengubah perancangan yang sudah dibuat ke dalam sistem informasi berbasis komputerisasi yang siap digunakan oleh user. Kita masuk ke topik pembahasan yang keempat, yaitu analisis dan perancangan sistem. Nah, selanjutnya adalah profil sekolah. Nah, berikut ini merupakan profil sekolah dari SMA Muhammadiyah 1 Padang. Nah, selanjutnya adalah struktur organisasi. Nah, berikut ini merupakan gambaran dari struktur organisasi di SMA Muhammadiyah 1 Padang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke survei ataupun investigasi sistem. Nah, ada 4 masalah yang ditimbulkan dari sistem penerimaan maupun pengeluaran kas yang berjalan di SMA Muhammadiyah 1 Padang. Yang pertama, sistem pencatatan yang digunakan masih menggunakan sistem pencatatan buku. Nah, yang kedua, perhitungan penerimaan masih menggunakan catatan pribadi bendahara. Nah, yang ketiga, tidak adanya kwitansi yang diberikan. Yang keempat, laporan yang dihasilkan dan diberikan kepada kepala sekolah hanya dilakukan 6 bulan sekali. Nah, hal ini dilakukan karena bendahara terlebih dahulu harus mengumpulkan data-datanya secara manual, kemudian menyajikannya dalam bentuk laporan. Nah, selanjutnya adalah permintaan user terhadap rancangan sistem. Nah, ada 3 permintaan user yang berkaitan dengan rancangan sistem yang akan dibangun nantinya. Yang pertama, sistem akan dibuat menjadi 2 hak akses. Nah, hak akses yang pertama diperuntukkan untuk bendahara, yang mana bendahara bisa mengakses menu laporan dan juga menu transaksi.
Nah, yang kedua, hak akses diberikan kepada tata usaha, yang mana tata usaha bisa mengakses data siswa dan juga data pegawai. Nah, yang kedua, laporan dapat ditampilkan secara harian, mingguan, dan juga bulanan. Nah, di sini, kapan saja kepala sekolah menginginkan laporan, maka bendahara bisa menyajikannya dengan cepat. Selanjutnya adalah yang ketiga, sistem akan secara otomatis menyajikan kwitansi. Nah, berikutnya kita akan beralih ke analisis sistem yang berjalan. Nah, berikut ini merupakan flowchart dari sistem penerimaan kas yang berjalan dan juga flowchart dari sistem pengeluaran kas yang berjalan. Nah, adapun kelemahan dari kedua sistem yang berjalan ini, yang pertama, sering terjadinya kesalahan dalam pencatatan dan juga penyimpanan datanya kurang terjamin. Nah, yang kedua, media yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan datanya beresiko yang mana bisa saja hilang dan juga rusak. Nah, yang ketiga, dalam penyajian laporannya akan membutuhkan waktu yang lama. Sistem yang diusulkan. Nah, berikut ini merupakan flowchart dari sistem penerimaan kas yang diusulkan dan juga flowchart dari sistem pengeluaran kas yang diusulkan yang sudah berbasis komputer. Nah, adapun kelebihan dari kedua sistem yang diusulkan ini adalah yang pertama, sistem penerimaan kas dan juga pengeluaran kas yang berjalan nantinya akan secara komputerisasi, yang mana bisa memudahkan pekerjaan, menghemat kertas, dan meminimalkan kesalahan yang terjadi. Nah, yang kedua, aplikasi yang dirancang nantinya akan berjalan secara independen tanpa perlu menggunakan browser. Nah, yang ketiga, tidak perlu adanya koneksi internet. Nah, yang keempat, proses pemeriksaan kas menjadi lebih cepat dan juga transparan. Nah, yang kelima, penyajian laporan bisa menjadi lebih cepat dan juga akurat. Ini adalah diagram konteks. Nah, pada dasarnya, diagram konteks ini merupakan gambaran dalam sistem yang akan diusulkan nantinya. Atau dengan kata lain, siapa saja yang memberi data ke sistem, lalu serta kepada siapa informasi itu disampaikan, dan informasi apa saja yang harus dihasilkan oleh sistem. Nah, berikut ini merupakan gambaran dari diagram konteks yang diusulkan di SMA Muhammadiyah 1 Padang. Nah, selanjutnya adalah Entity Relationship Diagram. Nah, di mana IRD ini merupakan gambaran yang mana untuk bisa memperlihatkan hubungan antara file-file database. Nah, berikut ini merupakan gambaran dari IRD yang diusulkan di SMA Muhammadiyah 1 Padang. Kita masuk ke topik pembahasan yang kelima, yaitu implementasi dan pembahasan. Nah, selanjutnya adalah implementasi. Nah, implementasi ini sendiri merupakan tahapan dalam pengembangan yang meliputi proses pembuatan, pengujian, dan juga pengoperasian program. Nah, selanjutnya adalah tampilan desain program. Nah, berikut ini merupakan tampilan desain program dari form login, form menu utama, dan juga form pengguna. Nah, form login ini merupakan sistem keamanan yang digunakan dalam program aplikasi ini. Nah, di sini ketika kita ingin menjalankan ataupun mempergunakan program aplikasi ini, maka pertama sekali kita akan dihadapkan pada form login yang mengharuskan kita untuk menginput nama pengguna dan juga password dengan benar. Nah, selanjutnya setelah proses penginputan itu dilakukan, maka kita akan dialihkan ke form menu utama. Nah, yang mana form menu utama ini merupakan gerbang masuk dalam menjalankan program aplikasi ini. Nah, selanjutnya adalah form pengguna. Nah, form pengguna ini merupakan form yang digunakan sebagai wadah untuk menampung ataupun menginput data-data dari user ataupun pengguna yang berkaitan dengan siapa saja yang berhak melakukan pengaksesan dari program aplikasi ini. Nah, selanjutnya adalah form profil sekolah, form data siswa, dan form data pegawai. Nah, ketiga form ini digunakan sebagai wadah untuk bisa menampung ataupun menginput data sekolah, data siswa, maupun data pegawai. Kita beralih ke form penerimaan kas dari siswa. Nah, form penerimaan kas dari siswa ini merupakan pengolahan transaksi penerimaan kas yang berasal dari siswa, baik itu dari pembayaran uang sekolah, pembayaran pendaftaran ulang siswa, maupun pembayaran dari keduanya. Nah, di dalam form ini terdapatnya nama pengguna dan juga nomor penerimaan kas yang dibuat secara otomatis, sehingga di sini user tidak perlu melakukan penginputan dari nama pengguna dan juga nomor penerimaan kas. Nah, selanjutnya di sini jika user ingin melakukan penginputan terhadap data siswa yang melakukan pembayaran, maka user hanya harus mengklik button pencarian di sini dan akan secara otomatis sistem akan mengalihkannya ke form sub data siswa.
Nah, selain itu, sistem akan secara otomatis menghitung total pembayaran yang akan dilakukan oleh siswa. Nah, selanjutnya, jika user ingin mencetak kwitansi ataupun bukti dari penerimaan kas yang dilakukan siswa ini, maka user hanya harus mengklik button cetak. Otomatis sistem akan mengalihkannya ke form cetak bukti penerimaan kas. Nah, berikut ini merupakan tampilan desain dari form subdata siswa, form cetak bukti penerimaan kas, dan juga laporan bukti penerimaan kas. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke form penerimaan kas lain-lain. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari desain programnya. Nah, selanjutnya adalah form pengeluaran gaji pegawai. Nah, penggunaan form pengeluaran gaji pegawai ini hampir sama penggunaannya dengan form penerimaan kas dari siswa. Nah, selanjutnya tampilan desain dari form subdata pegawai, form cetak bukti pengeluaran gaji pegawai, bukti ataupun kwitansi pengeluaran gaji pegawai. Kita akan beralih ke tampilan desain dari output yang dihasilkan dari sistem. Nah, berikut ini merupakan output dari laporan data siswa. Nah, selanjutnya adalah output dari laporan data pegawai. Nah, lalu adalah output dari laporan penerimaan kas dari siswa, output laporan penerimaan kas lain-lain. Nah, selanjutnya adalah laporan pengeluaran kas pegawai, lalu laporan pengeluaran kas lain-lain. Nah, yang terakhir dari tampilan desain program ini adalah laporan rekapitulasi kas tersedia. Nah, laporan rekapitulasi kas tersedia ini digunakan untuk mencetak rekapitulasi kas masuk dan juga kas keluar, sehingga akan diketahui berapa jumlah kas yang tersedia pada saat ini. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke topik pembahasan hasil. Nah, ada 9 poin yang bisa kita ambil dalam pembahasan hasil penelitian saya kali ini. Yang pertama, sistem pencatatan yang diterapkan pada SMA Muhammadiyah 1 Padang masih tergolong manual dan juga sederhana. Nah, yang kedua, pencatatan manual yang dilakukan akan mengakibatkan data bisa saja hilang dan juga rusak, serta penyajian laporan akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, yang ketiga, saya merancang pemodelan sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang berbasis komputer. Nah, yang keempat, pembuatan pemodelan sistem ini menggunakan Visual Studio 2012, bahasa pemrograman Visual Basic, dan penyimpanan data menggunakan Microsoft Access, serta pembuatan laporan dengan menggunakan Crystal Report yang telah terintegrasi dengan Visual Basic. Nah, yang kelima, kelebihan dari Visual Studio ini yaitu aplikasi yang dirancang akan berjalan secara independen tanpa perlu menggunakan browser dan tidak perlu adanya koneksi internet, karena semua file yang diperlukan dalam menjalankan aplikasinya sudah terinstall sebelumnya. Nah, yang keenam, setelah semua tahapan pemodelan sistem telah dilakukan, selanjutnya dilakukannya pengujian sistem. Nah, pengujian sistem ini merupakan tahapan dalam melakukan uji coba untuk menjalankan fungsi sistem, di mana untuk mengetahui apakah sistem yang sudah dibuat dapat dioperasikan sesuai dengan tujuan pembuatan sistem. 7. Pengujian sistem dilakukan dengan menguji melakukan input data-data form yang ada pada sistem. Kemudian menguji output laporan dari sistem tersebut. Nah, yang kedelapan, hasil pengujian sistem yang telah dilakukan pada tanggal 17 Maret 2020 kepada Tata Usaha dan Bendahara SMA Muhammadiyah 1 Padang menunjukkan bahwasannya pengujian sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas berbasis komputer ini telah sukses. Yang kesembilan, hal ini dibuktikan bahwasanya Tata Usaha dan Bendahara SMA Muhammadiyah 1 Padang telah sukses menginput data-data dan juga menyimpan data-data tersebut serta menyajikan data-data tersebut dalam bentuk laporan. Selain itu juga bendahara juga bisa mengetahui jumlah kas yang tersedia dari data-data yang telah diinput tanpa perlu melakukan perhitungan manual. Akan masuk ke materi yang terakhir dalam pembahasan saya kali ini, yaitu bab 6 penutup. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan yang bisa kita ambil melalui penelitian saya kali ini, yang pertama adalah untuk bisa merancang pemodelan sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang berbasis komputer dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu survei atau investigasi sistem, analisis sistem, perancangan sistem, dan juga implementasi sistem ke dalam sistem informasi komputerisasi. Nah, yang kedua,
Penyajian laporan data, penerimaan, dan pengeluaran kas akan menjadi lebih cepat jika disajikan secara komputerisasi. Nah, sehingga data akan tersaji secara otomatis dan juga pembuatan laporan akan menjadi lebih mudah. Nah, selanjutnya adalah implikasi. Nah, yang pertama adalah untuk sistem berbasis komputer yang lebih baik di masa yang akan datang, perlu diadakannya pengembangan sistem, termasuk penerapan ke jaringan internet agar pemakainya bisa mengakses dengan lebih dari satu komputer sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat. Nah, yang kedua, diharapkan bagi SMA Muhammadiyah 1 Padang dapat mempergunakan sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang berbasis komputer ini yang telah dirancang yang mana disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan teknologi komputer. Nah, yang terakhir dalam pembahasan saya kali ini yaitu keterbatasan penelitian. Ada 2 poin dalam keterbatasan penelitian. Yang pertama, pemodelan sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas berbasis komputer yang dirancang disesuaikan dengan sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang sudah tersedia sebelumnya di SMA Muhammadiyah 1 Padang tanpa membahas sistem pengendalian internal. Nah, yang kedua, aplikasi sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas berbasis komputer yang telah dirancang untuk SMA Muhammadiyah 1 Padang juga secara umum dapat dipergunakan untuk sekolah-sekolah lain. Nah, demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.